Kisah nyata horor pesugihan kapal penangkap cumi ritual kapten kapal penangkap ikan. Mas Puji adalah seorang pemuda berusia 23 tahun, lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Kalimantan. Di tengah kehidupan yang penuh keterbatasan, ia tumbuh dengan berbagai impian dan harapan. Namun, setelah menyelesaikan pendidikannya, harapan-harapan itu mulai pudar. Pekerjaannya sebagai buruh tani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menghadapi kenyataan pahit dari pengangguran yang berlangsung hampir 7 bulan, Mas Puji merasa terdesak untuk mencari peluang baru. Suatu hari, saat duduk di warung kopi desa, Mas Puji mendengar kabar tentang sebuah kapal penangkap cumi yang membutuhkan anak buah kapal ABK. Kapal itu milik temannya, Fajar, yang sering bercerita tentang pengalaman seru di laut. Tanpa berpikir panjang, Mas Puji memutuskan untuk bergabung, berharap bisa mendapatkan pengalaman dan uang untuk membantu keluarganya. Ketika tiba di pelabuhan, Mas Puji melihat kapal besar dengan warna biru yang mencolok. Suasana pelabuhan dipenuhi dengan suara ombak dan teriakan para nelayan yang sibuk mempersiapkan perahu. Mas Puji merasakan campuran kegembiraan dan ketegangan saat ia melangkah ke kapal tersebut. Dia bertemu dengan Fajar dan beberapa ABK lainnya, yang menyambutnya dengan hangat. Meskipun suasana tampak ceria, Mas Puji merasakan ada sesuatu yang tersimpan di balik senyuman mereka. Setelah beberapa hari berlayar, Mas Puji mulai merasakan kehidupan di laut yang penuh tantangan. Ia belajar cara menangkap ikan, mengatur jaring, dan bekerja sama dengan rekan-rekannya. Namun, di balik semua itu, ia juga mendengar desas-desus tentang praktik pesugihan. Para ABK bercerita tentang ritual yang dilakukan oleh kapten kapal untuk mendapatkan tangkapan yang melimpah. "Kapten, kita melakukan pesugihan," bisik salah satu ABK, dengan nada penuh misteri. "Dia punya cara untuk memanggil makhluk gaib agar memberi keberuntungan." Mendengar cerita itu, Mas Puji merasa tertarik. Ia sering kali terjaga di malam hari, memikirkan tentang kemungkinan bahwa ada kekuatan lain yang bisa membantunya. Rasa ingin tahunya membuatnya tidak bisa tidur. Ia membayangkan bagaimana hidupnya bisa berubah jika ia mendapatkan keberuntungan seperti yang diceritakan. Suatu malam, saat kapal berlayar di perairan yang tenang, Mas Puji melihat kapten berdiri di sisi kapal, memandangi laut. Ia melihat kapten mengeluarkan sesajen berupa buah-buahan dan dupa, lalu mulai mengucapkan mantra yang tidak bisa ia mengerti. Mas Puji merasa terpesona, tetapi juga merasakan ketidaknyamanan. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar cara yang tepat untuk mendapatkan kekayaan. Di tengah kebisingan malam, suara ombak dan angin seakan berbisik padanya. Ia merasakan ketegangan di dalam dirinya. Meskipun ia ingin meraih impian dan mengubah nasibnya, ada sebuah peringatan yang samar-samar mengusik pikirannya. Apa yang harus ia pilih? Mengikuti jejak kapten atau tetap berpegang pada prinsipnya? Mas Puji terjebak dalam dilema yang terus mengganggu pikirannya. Ini menandai awal pencarian Mas Puji, di mana harapan dan ketakutan saling berkelindan. Dengan impian untuk mengubah nasib, ia melangkah ke dalam dunia yang tidak ia kenal, di mana kegelapan dan cahaya berdampingan, menunggu untuk menguji keteguhan hati dan moralitasnya. Hari-hari berlalu, dan Mas Puji mulai beradaptasi dengan kehidupan di atas kapal. Setiap pagi, ia dan rekan-rekannya bangun sebelum matahari terbit, bersiap untuk menjalani rutinitas menangkap cumi. Suasana di kapal dipenuhi dengan tawa dan canda, tetapi di balik keceriaan itu, ada ketegangan yang tak terucapkan. Mas Puji merasakan hal ini, terutama saat mendengar cerita dari rekan-rekannya tentang kapten yang melakukan pesugihan. Ritual pesugihan yang dilakukan oleh kapten kapal mulai menjadi topik hangat di kalangan para ABK. Salah satu rekan kerja, Joko, seorang pemuda bersemangat, menjelaskan lebih lanjut. Setiap malam, kapten melakukan ritual di ujung kapal. Dia mempersembahkan sesajen kepada penunggu laut. Katanya, kalau ritualnya berhasil, kita akan mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Mas Puji mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia penasaran dengan bagaimana ritual itu dilakukan dan apa yang sebenarnya terjadi. Joko melanjutkan,
Kapten selalu membawa patung kecil berlatarkan budaya Cina dan dupa yang dibakar. Dia percaya bahwa makhluk gaib akan memberi kita keberuntungan jika kita menghormati mereka. Suatu malam, saat kapal berlayar jauh dari pantai, Mas Puji memutuskan untuk menyaksikan ritual tersebut. Dengan hati yang berdebar, ia menunggu di sudut gelap kapal, bersembunyi di balik tumpukan jaring. Saat bulan purnama muncul di langit, Mas Puji melihat kapten berkumpul dengan beberapa ABK lainnya di ujung kapal. Kapten, yang dikenal dengan sikap karismatik dan tegas, mulai mengatur sesajen di atas meja kecil. Ia menata buah-buahan segar, nasi kuning, dan beberapa potong ayam yang tampak lezat. Dengan penuh hikmat, kapten mengeluarkan dupa dan menyalakannya, asapnya melayang ke udara, menciptakan suasana mistis. Mas Puji mendengar suara kapten melafalkan mantra dalam bahasa yang asing baginya. Suara itu mengalun lembut, namun membawa getaran misterius. Ia merasakan ketegangan di udara, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk muncul. Semua ABK yang hadir tampak serius, seakan menyatu dengan suasana malam yang magis. Setelah selesai, kapten menutup ritual dengan mengangkat tangan ke langit, seolah meminta berkah dari makhluk gaib. Semoga malam ini kita diberkati dengan tangkapan yang melimpah, ujarnya dengan penuh keyakinan. Mas Puji kembali ke tempatnya, terpesona dan bingung. Apakah semua ini benar-benar bisa mempengaruhi hasil tangkapan mereka? Ia mulai meragukan diri sendiri. Dalam hatinya, keinginan untuk mendapatkan keberuntungan semakin kuat, tetapi di saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Mengorbankan sesuatu, bahkan jika itu hanya makanan, untuk mendapatkan kekayaan, terasa tidak nyaman. Keesokan harinya, saat mereka melaut, Mas Puji merasakan kegembiraan. Tangkapan mereka melimpah, dan kebahagiaan menyelimuti kapal. Semua ABK bersorak, bersyukur atas hasil yang didapat. Mas Puji tidak bisa menahan senyumnya, tetapi di dalam hati, ia merasa ada harga yang harus dibayar. Seiring waktu, ritual ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Setiap malam sebelum berlayar, kapten akan melakukan ritual, dan setiap kali, hasil tangkapan semakin melimpah. Namun, Mas Puji mulai memperhatikan ada hal-hal aneh yang terjadi. Terkadang, ia mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti bisikan yang tak bisa dijelaskan. Suara itu membuatnya gelisah, tetapi ia mencoba menepisnya. Di tengah kesuksesan tersebut, Mas Puji merasakan konflik batin. Ia mulai mempertanyakan keputusannya untuk terlibat dalam pesugihan. Apakah semua ini sepadan? Apakah keberuntungan yang didapat benar-benar berharga jika harus mengorbankan sesuatu yang lebih dalam? Mas Puji terjebak antara harapan dan ketidakpastian. Ia menyaksikan kekuatan ritual yang mengubah nasibnya, tetapi juga merasakan beban moral yang mengikutinya. Dengan keinginan untuk mendapatkan kekayaan, ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang diambilnya, yang perlahan-lahan mulai membayangi kehidupan di laut yang tadinya penuh kebahagiaan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di atas kapal semakin terasa intens. Setiap malam, setelah ritual pesugihan, Mas Puji merasakan kegembiraan yang semakin mendalam. Tangkapan ikan mereka melimpah, dan suasana di kapal semakin ceria. Namun, di balik kesenangan itu, ketidaknyamanan mulai menyelimuti hati Mas Puji. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Suatu malam, setelah selesai melakukan ritual, Mas Puji melihat kapten tampak lebih gelisah dari biasanya. Ia memandangi laut dengan tatapan kosong, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Mas Puji merasa ada yang tidak beres, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Tiba-tiba, teriakan panik dari salah satu ABK memecah keheningan malam. Mas Ian jatuh! Mas Ian jatuh! Teriak Joko, suaranya penuh ketakutan. Mas Puji berlari ke sisi kapal, hatinya berdebar kencang. Ia melihat Mas Ian, rekan ABK yang ceria dan penuh semangat, terjatuh ke dalam laut yang gelap. Ketika tim ABK lainnya berusaha menariknya kembali, gelombang besar menghantam kapal, membuat semuanya semakin sulit. Dalam detik-detik yang terasa seperti seabad,
Mas Puji melihat Mas Ian berjuang melawan arus. Teriakan dan suara gelombang bercampur menjadi satu. Dengan segenap tenaga, mereka akhirnya berhasil menarik Mas Ian kembali ke kapal, tetapi kondisinya sangat parah. Ia terkulai lemas, wajahnya pucat, dan darah mengalir dari kepalanya. Semua orang terdiam, terkejut dan ketakutan. Kapten segera memerintahkan semua orang untuk memberikan pertolongan pertama, tetapi suasana di kapal menjadi tegang. Mas Puji merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wajah Mas Ian yang menderita. Dalam benaknya, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan, apakah ini akibat dari ritual yang dilakukan? Apakah tumbal telah diambil? Setelah peristiwa itu, suasana di kapal berubah. Semua orang menjadi lebih waspada dan tegang. Meski Mas Ian berhasil diselamatkan, ia mengalami luka serius dan harus dirawat. Mas Puji merasa sangat bersalah. Dalam hati, ia merasa bahwa semua ini terjadi karena ketertarikan mereka pada pesugihan. Ia mulai merenungkan kembali semua yang telah terjadi. Di malam-malam berikutnya, Mas Puji merasakan kehadiran sesuatu yang aneh di kapal. Suara-suara bisikan mulai terdengar, seolah ada yang memperingatkan mereka. Beberapa ABK melaporkan bahwa mereka melihat bayangan gelap di sisi kapal, mengintai dari kegelapan. Rasa takut menyelimuti mereka, tetapi kapten tetap berpegang pada keyakinan bahwa ritual yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Dalam salah satu malam yang gelap, Mas Puji terbangun dari tidurnya karena suara aneh. Ia duduk di ranjangnya, mencoba mendengarkan dengan seksama. Suara itu semakin jelas, dan ia merasa seolah ada sosok yang mendekatinya. Dengan berani, ia melangkah keluar dari kabin untuk mencari tahu. Di luar, ia melihat cahaya samar dari ujung kapal, tempat di mana ritual biasanya dilakukan. Ketika ia mendekat, Mas Puji melihat kapten lagi, kali ini sendirian, mengulangi ritual dengan lebih gelisah. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Asap dupa berputar-putar membentuk pola yang aneh, dan suara bisikan semakin keras. Seolah makhluk gaib yang dipanggil sedang marah. Mas Puji merasa ketakutan, tetapi ia tidak bisa berpaling. Ia terpaku, menyaksikan apa yang sedang terjadi. Kapten tiba-tiba berteriak, "Tunggu. Jangan ambil dia." Mas Puji bingung. Siapa yang dimaksud kapten? Apa yang sedang terjadi? Dalam kekacauan itu, Mas Puji merasa terjebak antara keinginan untuk tahu dan rasa takut yang melanda dirinya. Ia tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tetapi nalurinya memberitahu bahwa sesuatu yang sangat kelam sedang mengintai mereka. Setelah ritual selesai, Mas Puji kembali ke kabin dengan perasaan cemas. Ia mulai mempertanyakan semua yang terjadi. Apakah ritual ini benar-benar membawa keberuntungan, atau justru membawa bencana? Dalam gelap malam, ia tidak bisa menutup mata. Pikiran tentang Mas Ian dan bayangan yang mengintai terus menghantuinya. Ini menggambarkan pergeseran dalam kehidupan Mas Puji. Dari awal yang penuh harapan, kini ia dihadapkan pada kenyataan pahit dari pesugihan. Ketidakpastian dan ketakutan menyelimuti dirinya, dan ia mulai meragukan keputusan yang diambilnya. Dalam pencarian kekayaan, ia mulai menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar, dan tidak semua hal bisa didapatkan dengan mudah. Setelah peristiwa jatuhnya Mas Ian, suasana di kapal semakin tegang. Mas Puji tidak bisa menghilangkan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Setiap kali ia melihat Mas Ian, yang kini terbaring di ranjang dengan luka parah, ia teringat pada ritual yang dilakukan oleh kapten. Rasa penyesalan membuatnya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, dan pikirannya terus berputar dalam dilema moral yang berat. Kapten, meskipun tetap tenang di depan ABK lainnya, tampak semakin gelisah. Ia melanjutkan ritual malamnya, tetapi ada perubahan dalam sikapnya. Bisikan-bisikan yang dulu dianggap wajar kini terasa lebih menakutkan. Suatu malam, Mas Puji memberanikan diri untuk berbicara dengan kapten. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian, ia bertanya, "Kapten, apakah ritual ini benar-benar membawa keberuntungan? Apa yang terjadi pada Mas Ian? Apakah ini semua ada hubungannya?" Kapten menatap Mas Puji dengan mata tajam, kemudian menghela napas panjang.
Kadang, kekuatan yang kita panggil tidak selalu bisa dikendalikan. Kita mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi ada konsekuensi yang harus kita bayar, jawabnya dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Mas Puji merasakan ketegangan di antara mereka. Dalam hati, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ritual. Ketika malam tiba, Mas Puji duduk sendirian di dek kapal, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia mulai mempertanyakan jika semua yang dialaminya adalah akibat dari keputusannya untuk terlibat dalam praktik pesugihan. Kenapa ia harus mengorbankan teman-temannya demi keuntungan pribadi? Dalam pencarian kekayaan, ia merasa bahwa nilai-nilai moralnya mulai tergerus. Semakin lama, Mas Puji merasakan semakin banyak keanehan. Beberapa ABK mulai melaporkan mimpi buruk dan penampakan sosok misterius yang mengintai mereka. Suatu malam, Joko datang kepadanya dengan wajah pucat. "Puji, aku melihat sesuatu di dekat jaring. Sepertinya ada makhluk yang mengawasi kita," katanya dengan suara bergetar. Mas Puji merasa ketakutan, tetapi ia berusaha menenangkan Joko. "Mungkin itu hanya imajinasimu. Kita sudah terlalu banyak berpikir tentang hal-hal aneh." Namun, dalam hatinya, Mas Puji tahu bahwa ada yang tidak beres. Ia merasakan konflik batin yang semakin mendalam. Di satu sisi, keberuntungan yang diperoleh dari ritual itu membuatnya bisa membantu keluarganya. Ia bahkan bisa mengirim uang untuk membantu adiknya bersekolah. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan harga yang harus dibayar. Apakah semua ini sepadan? Suatu malam, setelah melakukan ritual, Mas Puji terbangun dari tidurnya karena suara berisik. Ia melihat kapten berbicara dengan seseorang di ujung kapal. Mas Puji mendekat, berusaha mendengar percakapan mereka. "Kau tidak bisa mengambilnya. Aku sudah memberikan cukup banyak." Suara kapten terdengar tegas, tetapi ada nada panik di dalamnya. Mas Puji merasa terhenyak. Siapa yang dimaksud kapten? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Perasaan ketakutan dan keinginan untuk tahu membuat Mas Puji bingung. Ia ingin melangkah pergi, tetapi kakinya terasa berat. Ia mengamati kapten, yang tampak semakin tertekan. Akhirnya, Mas Puji memutuskan untuk kembali ke kabin, tetapi rasa cemas menyelimuti pikirannya. Dalam kegelapan, ia merenungkan apa yang telah ia pilih. Apakah ia bisa terus hidup seperti ini? Hari-hari berikutnya, Mas Puji semakin terjerat dalam dilema moral. Ia merasakan ketidakadilan dalam praktik pesugihan. Keberuntungan yang didapat tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi. Ia mulai berbicara dengan rekan-rekannya tentang keraguannya, tetapi banyak dari mereka yang tetap percaya pada kekuatan ritual. "Kita sudah mendapatkan banyak tangkapan, Puji. Kita tidak bisa berhenti sekarang," kata Joko, menegaskan keyakinan yang kuat. Mas Puji merasa terasing. Ia mulai mempertimbangkan untuk keluar dari kapal dan meninggalkan semua ini. Namun, ia tahu ia tidak bisa melakukannya begitu saja. Tanggung jawab terhadap keluarga dan rekan-rekannya membuatnya terjebak. Dalam hati, ia berdoa agar semuanya segera berakhir. Tetapi ia juga menyadari bahwa jalan yang ia pilih telah mengubah hidupnya selamanya. Ini, Mas Puji terjebak dalam pergulatan antara harapan dan penyesalan. Ia semakin menyadari bahwa praktik pesugihan membawa dampak yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Dalam pencarian kekayaan, ia menghadapi konsekuensi dari tindakan yang diambil. Rasa bersalah dan ketidakpastian terus menghantuinya, mengingatkannya bahwa tidak semua jalan menuju kekayaan adalah cara yang benar. Setelah serangkaian kejadian aneh dan insiden yang menimpa Mas Ian, kehidupan di kapal kembali berlayar meski dalam ketegangan. Mas Puji, meskipun dihantui oleh rasa bersalah dan keraguan, tidak dapat menampik kenyataan bahwa tangkapan ikan mereka terus meningkat. Setiap kali ritual selesai, hasil tangkapan selalu melimpah, dan para ABK bersorak gembira. Namun, di dalam hati Mas Puji, perasaan cemas semakin mendalam. Suatu pagi, saat matahari mulai terbit, Mas Puji berdiri di sisi kapal sambil memandang laut yang berkilau. Ia merasakan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan, tetapi kebahagiaan itu tidak bisa menghapus rasa gelisah yang menghinggapi pikirannya.
Ia melihat rekan-rekannya yang penuh semangat, tetapi ia tak bisa ikut merasakan keceriaan itu. Dalam pikirannya, bayangan Mas Ian yang terbaring lemah selalu muncul. Kapten tampak semakin percaya diri. Ia mengatur strategi baru untuk menangkap cumi dan membuat semua orang bersemangat. Kita harus terus berpegang pada ritual kita. Itu yang membawa keberuntungan, katanya dengan penuh keyakinan. Mas Puji mendengarkan, tetapi hatinya berkonflik. Ia tahu bahwa keberuntungan yang didapat tidak selalu tanpa biaya. Malam tiba, dan ritual kembali diadakan. Kapten mempersiapkan sesajen dengan lebih bersemangat. Ia menambahkan beberapa barang baru ke dalam persembahan, termasuk sekeping uang logam dan patung kecil yang baru dibeli dari pasar. Ini semua untuk menarik perhatian makhluk gaib. Kita harus melakukan yang terbaik, ujarnya sambil tersenyum. Ritual berlangsung dengan hikmat, dan Mas Puji merasa terperangkap antara keinginan untuk percaya dan ketakutan akan konsekuensi. Setelah ritual selesai, mereka berlayar ke lokasi baru yang konon kaya akan cumi. Tidak lama setelah kapal beroperasi, mereka mulai menangkap cumi dalam jumlah yang sangat besar. Semua orang bersorak, dan suasana di kapal menjadi penuh kegembiraan. Namun, seiring dengan keberhasilan itu, kejadian-kejadian aneh kembali muncul. Mas Puji mulai mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Suara bisikan yang menggema di malam hari, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Beberapa ABK melaporkan mimpi buruk yang sama, di mana mereka melihat sosok misterius yang menuntut sesuatu dari mereka. Ketakutan mulai merayap di antara mereka, tetapi kapten tetap bersikeras bahwa ritual adalah jalan yang benar. Suatu malam, saat Mas Puji sedang berjaga, ia melihat sosok bayangan melintas di sisi kapal. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa seolah mata makhluk gaib itu menatapnya. Dalam ketakutan, ia berusaha untuk tidak panik. Ia mencoba mengingat semua yang telah terjadi, tetapi semakin banyak pertanyaan muncul di benaknya. Apa yang harus ia bayar untuk semua keberuntungan ini? Keesokan harinya, mereka kembali berhasil menangkap cumi dalam jumlah yang mencengangkan. Semua orang merasa senang, tetapi Mas Puji tidak bisa merasakan kebahagiaan itu sepenuhnya. Ia mulai merasa terasing dari rekan-rekannya. Mereka merayakan keberhasilan, sementara ia terjebak dalam ketidakpastian dan rasa bersalah. Mas Puji semakin merasa tertekan. Ia sering kali merenung di sudut kapal, memikirkan masa depannya dan apa yang akan terjadi jika semua ini terus berlanjut. Dalam benaknya, ia mulai merencanakan untuk berbicara dengan kapten mengenai keputusannya untuk keluar dari kapal. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan itu tidaklah mudah. Tanggung jawab terhadap keluarga dan harapan yang ada di pundaknya membuatnya ragu. Di tengah kesuksesan yang didapat, Mas Puji menyadari bahwa keberuntungan yang datang dengan mudah seringkali memiliki harga yang tinggi. Ia menyaksikan teman-temannya bersenang-senang, tetapi ia merasakan sebuah beban berat di dalam hatinya. Dalam pencarian kekayaan, ia mulai menyadari bahwa tidak semua yang bersinar itu emas. Keberuntungan yang didapat tanpa mengedepankan moralitas dapat membawa bencana yang lebih besar. Ini menggambarkan bagaimana Mas Puji terjebak dalam kesuksesan yang penuh risiko. Meskipun ia mendapatkan apa yang diinginkannya, harga yang harus dibayar semakin terasa. Ketidakpastian, rasa bersalah, dan ketakutan mulai menggerogoti dirinya, mengingatkannya bahwa jalan menuju kekayaan tidak selalu mulus dan aman. Dalam perjalanan ini, ia harus mempertimbangkan kembali pilihan-pilihannya sebelum terlambat. Kehidupan di atas kapal terus berlanjut dengan suasana yang semakin tegang. Meskipun tangkapan ikan tetap melimpah, Mas Puji merasakan bahwa keberuntungan mereka tidak akan bertahan lama. Setiap malam, suara bisikan dan penampakan sosok misterius semakin intens. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang menakutkan, seolah makhluk gaib yang mereka panggil sedang menuntut balasan. Suatu malam, setelah ritual yang berlangsung lebih dramatis dari sebelumnya, Mas Puji terbangun dari tidurnya oleh suara teriakan yang mengerikan. Dengan jantung berdegup kencang, ia berlari keluar dari kabin. Di dek kapal, ia melihat Joko terjatuh, terhuyung-huyung dalam ketakutan. "Puji, aku melihat dia."
Dia datang untuk mengambil kita. Teriak Joko, wajahnya pucat pasi. Mas Puji berusaha menenangkan Joko, tetapi ketakutan itu menular. ABK lainnya berkumpul, dan suasana menjadi kacau. Kapten mencoba mengendalikan situasi, tetapi ia sendiri tampak gelisah. Tenang, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita telah melalui ini sebelumnya, ujarnya, meskipun suaranya bergetar. Namun, saat mereka berusaha untuk kembali ke rutinitas, Mas Puji merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mengintai mereka. Dalam hati, ia merasa bahwa karma dari praktik pesugihan ini sedang mendekat. Keberuntungan yang mereka nikmati mungkin akan datang dengan konsekuensi yang lebih besar. Keesokan harinya, saat mereka mulai berlayar lagi, Mas Puji melihat Mas Ian, yang sebelumnya terbaring sakit, mulai berperilaku aneh. Ia sering berbicara sendiri dan tampak terputus dari kenyataan. Suatu ketika, Mas Puji mendekatinya dan bertanya, "Ian, kau baik-baik saja?" Mas Ian menatapnya dengan tatapan kosong. Dia datang untuk menagih, jawabnya pelan, seolah berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa dimengerti orang lain. Rasa cemas semakin meliputi Mas Puji. Ia mulai merasa bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan yang diambilnya. Ketika malam tiba, ia tidak bisa tidur. Ia merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka, dan suara bisikan yang semakin keras membuatnya terjaga. Dalam keheningan malam, ia berdoa, berharap agar semua ini segera berakhir. Suatu malam, saat sedang bertugas, Mas Puji melihat bayangan gelap melintas di sisi kapal. Kali ini, bayangan itu tampak lebih jelas. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan jantungnya berdegup kencang. Dalam kepanikan, ia berlari ke arah kapten, tetapi kapten tampak tak berdaya. "Kita harus menghentikan ritual ini, Kapten. Kita tidak bisa terus begini," Mas Puji berseru, tetapi kapten hanya terdiam, seolah terjebak dalam ketakutan. Keesokan harinya, ketika mereka kembali ke lokasi memancing, tangkapan ikan mulai berkurang. Semua orang menjadi cemas, dan ketegangan di antara ABK semakin meningkat. Mas Puji merasa ada yang salah. Ia mulai merencanakan untuk keluar dari kapal, tetapi rasa tanggung jawab terhadap rekan-rekannya membuatnya ragu. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan. Malam itu, saat ritual dilakukan, Mas Puji melihat kapten berperilaku semakin aneh. Ia tampak berteriak dan berdebat dengan sosok yang tidak terlihat. "Aku sudah memberikan cukup, jangan ambil mereka," teriak kapten, suaranya penuh dengan ketakutan. Mas Puji merasa hatinya mencelos. Ia tahu bahwa semuanya telah mencapai titik kritis. Akhirnya, malam yang ditunggu-tunggu tiba. Saat kapal berlayar, mereka mulai merasakan gelombang yang aneh. Suara jeritan menembus keheningan malam. Mas Puji dan ABK lainnya berlari ke dek, hanya untuk melihat pemandangan yang mengerikan. Beberapa rekan mereka tiba-tiba terjatuh, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Semua orang berteriak panik. Dalam kekacauan itu, Mas Puji menyadari bahwa karma telah datang untuk menagih. Ia merasakan beban kesalahan yang terakumulasi di atas bahunya. Rasa penyesalan menyelimuti dirinya saat melihat teman-temannya terjebak dalam situasi yang mengerikan. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari pilihan yang ia buat, dan tidak ada jalan kembali. Ketika pagi tiba, kapal mereka terdampar di pantai dengan jejak kehancuran. Beberapa ABK hilang, dan suasana mencekam menyelimuti kapal. Mas Puji merasa hatinya hancur. Dalam momen kesedihan itu, ia menyadari bahwa pencarian kekayaan melalui pesugihan bukanlah jalan yang benar. Ia harus membayar harga yang sangat mahal atas keputusan yang diambilnya. Ini mengeksplorasi konsekuensi dari pilihan Mas Puji dan rekan-rekannya. Karma yang mereka hadapi adalah hasil dari tindakan mereka, dan penyesalan mulai menghantui setiap langkah yang diambil. Dalam pencarian kekayaan, mereka harus menghadapi kegelapan yang mereka panggil sendiri, dan Mas Puji kini harus memikirkan cara untuk menghadapi kenyataan pahit yang telah terjadi. Pagi setelah malam yang mengerikan itu, suasana di atas kapal terasa sunyi. Angin berhembus pelan,
seolah ikut merasakan kesedihan yang melanda. Mas Puji berdiri di dek, menatap laut yang kini tampak lebih kelam dari biasanya. Beberapa rekan ABK hilang tanpa jejak, dan ketegangan di antara mereka semakin mendalam. Ia merasa telah kehilangan bukan hanya teman, tetapi juga bagian dari dirinya sendiri. Kapal mereka terdampar di pantai, jauh dari tempat mereka biasa berlayar. Mas Puji dan yang tersisa berusaha mencari tahu apa yang terjadi, tetapi ketidakpastian memenuhi udara. Kapten tampak putus asa, wajahnya pucat dan matanya kosong. Kita harus kembali ke laut, ujarnya, tetapi suaranya tidak terdengar meyakinkan. Semua orang hanya terdiam, seolah tidak tahu harus berbuat apa. Hari-hari berlalu, dan Mas Puji merasakan beban berat di pundaknya. Setiap kali ia menatap laut, ingatan akan malam itu kembali menghantuinya. Ia tidak bisa melupakan teriakan teman-temannya yang menghilang, dan bayangan sosok gelap yang mengawasi mereka. Dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari tindakan mereka yang terjebak dalam praktik pesugihan. Di tengah keputusasaan, Mas Puji mulai merasa terasing dari rekan-rekannya. Mereka yang tersisa tampak lebih terfokus pada mencari cara untuk melanjutkan hidup, tetapi Mas Puji tidak bisa lagi melihat segalanya dengan cara yang sama. Ia merasa bersalah dan terjebak dalam lingkaran penyesalan. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seolah ada beban karma yang tak terhindarkan mengikutinya. Suatu malam, saat semua orang tertidur, Mas Puji tidak bisa tidur. Ia pergi ke sisi kapal dan melihat ke laut. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar. Suara bisikan kembali terdengar, dan kali ini, ia merasa seolah sosok itu memanggilnya. Dengan rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur, ia memutuskan untuk mengikuti suara itu. Saat Mas Puji berdiri di tepi kapal, ia merasa seolah ada yang menariknya ke dalam kegelapan. Dalam momen itu, ingatan akan Mas Ian dan rekan-rekannya yang hilang muncul ke permukaan. Ia merasa terjebak dalam dilema, apakah ia harus terus mencari kekayaan yang diinginkan, ataukah ia harus mengakui kesalahannya dan mengakhiri semuanya. Namun, suara itu semakin keras, seolah memanggilnya untuk menyerah. Ketika pagi tiba, Mas Puji terbangun di dek, terkejut bahwa ia telah tertidur di sana. Ia merasa lelah dan bingung. Suasana di kapal terasa semakin berat, dan rekan-rekannya mulai merasakan dampak dari apa yang telah terjadi. Mereka menjadi lebih cemas, dan beberapa dari mereka mulai berdebat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kita harus kembali ke ritual. Kita perlu mengembalikan apa yang telah kita ambil, teriak seorang ABK, tetapi suara itu hanya menambah kebingungan. Mas Puji merasa semakin terasing. Ia mulai berbicara dengan kapten, yang tampak putus asa. Kapten, kita tidak bisa terus begini. Kita harus menghadapi apa yang telah kita lakukan, ujarnya. Kapten menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Kau benar, Puji. Kita telah mengundang kegelapan, dan kini kita harus membayarnya. Dalam perjalanan pulang, Mas Puji dan rekan-rekannya menyaksikan betapa kehidupan di desa mereka telah berubah. Keluarga mereka menunggu dengan harapan, tetapi Mas Puji merasa tidak layak untuk kembali. Ia tahu bahwa banyak dari mereka yang kehilangan harapan karena tindakan yang telah diambilnya. Ketika sampai, ia melihat wajah-wajah penuh kekhawatiran. Ia merasa ingin bersembunyi, tetapi ia harus menghadapi kenyataan. Setelah kembali, Mas Puji berusaha untuk memperbaiki semuanya. Ia mengumpulkan rekan-rekannya yang tersisa dan menjelaskan apa yang telah mereka lakukan. Kita harus mengakui kesalahan kita. Kita tidak bisa membiarkan kegelapan ini terus mengganggu kita, ujarnya dengan penuh kesedihan. Beberapa rekan ABK menerima dan mencoba untuk memperbaiki kesalahan, tetapi ada juga yang memilih untuk menyangkal kenyataan. Akhirnya, Mas Puji memutuskan untuk meninggalkan kapal dan mencari jalan baru. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam praktik pesugihan yang telah membawa begitu banyak penderitaan. Dalam perjalanan pulang, ia merasakan beban berat di hatinya, tetapi juga sebuah harapan untuk memulai kembali dengan cara yang benar. Namun, nasib tidak berpihak padanya.
Saat ia melangkah di jalan setapak menuju desanya, ia mendengar suara bisikan yang sama, memanggil namanya. Ia berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa kegelapan yang mereka panggil tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia harus hidup dengan penyesalan dan mengingatkan dirinya bahwa mencari kekayaan dengan mengorbankan sesuatu yang lebih berharga tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Ini menggambarkan perjalanan akhir Mas Puji dan nasib yang dihadapi setelah praktik pesugihan. Dalam pencarian untuk menemukan kembali jalan yang benar, ia harus menghadapi kenyataan pahit dan menghadapi konsekuensi dari pilihan yang diambilnya. Dengan rasa penyesalan yang mendalam, ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah nasib orang-orang di sekitarnya.